Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TKP 2024 untuk part keduanya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, masuk ke nomor 1. Di sini Anda merupakan seorang front office nih, di sebuah perusahaan instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari ada seorang tamu ya ingin bertemu dengan pimpinan untuk urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda mencoba nomor atasan Anda tetap tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan. Sikap Anda ini yang opsi paling nilainya paling besar yaitu 5 adalah opsi A ya teman-teman. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang di perusahaan. Karena kita kan sudah mencoba nih menghubungi atasan tapi tidak diangkat ya, tidak dibalas sama atasan. Terus juga ini keputusannya itu harus diambil saat itu juga. Atau lagian juga kita selalu berpedoman ini ya teman-teman, tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi sah-sah saja. Kalau untuk opsi B itu tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan dan meminta tamu tersebut datang besok, kan keputusannya harus diambil saat itu juga gitu. Dan kita juga sudah melakukan usaha sebelumnya yaitu menghubungi atasan ya, tapi tidak direspon. Ragu-ragu ini juga bukan ya, menunda ini bertentangan dengan yang bagian ini ya. Pada saat itu juga mengambil keputusan tanpa petunjuk karena sangat mendesak, atasan pasti memakluminya asal benar. Ini enggak ya teman-teman, karena kita juga harus memegang prinsip ini ya, tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan ya. Ini nilai yang lainnya, A itu 5, E itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 nih, sebagai staf keuangan Andi sudah terbiasa membuat laporan keuangan secara manual ya. Minggu lalu kepala bagian keuangan meminta Andi untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Berbagai aplikasi yang belum pernah ia operasikan sebelumnya. Sikap Andi adalah ini opsi yang paling nilainya paling besar itu A ya teman-teman, meminta arahan pengguna aplikasi kepada rekan kerja yang sudah pernah mengoperasikannya. Kalau misalnya opsi B itu merasa bahwa aplikasi tersebut dapat membantu ketika ia membuat laporan yang kompleks saja, ini enggak ya teman-teman. Kalau misalnya laporan yang biasa aja tapi aplikasinya juga mendukung, ya kenapa tidak dipakai juga ya. Kalau menambah pengetahuan ke depannya terkait aplikasi yang mendukung, ini menambah aja tapi nggak menerapkan ke saat membuat laporan secara terus-menerus ya. Meminta rekan kerja yang sudah terbiasa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membuat laporan kerjanya. Lalu misalnya yang itu yang ditugasin untuk kita, terus kita minta tolong terus gitu ke rekan kerja. Kan rekan kerja kita juga punya kerjaan dari atasan ya teman-teman, bukan kita aja gitu. Mencari tahu alternatif aplikasi
kan ini udah disuruh buat aplikasinya kan sudah ada nih, ngapain kita mencari alternatif aplikasi yang lain gitu ya. Pasti kan sebelumnya juga pernah dipakai, pernah digunakan untuk membuat laporan keuangan ya. Jadi ngapain susah-susah kita mencari alternatif aplikasi ya. Ini untuk nilainya, A itu 5, C itu 4, E itu 3, B itu 2, dan D itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini Rini adalah seorang manajer nih di sebuah perusahaan teknologi yang sedang menghadapi tantangan dan dalam meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar tim ya. Terus untuk mengatasi masalah ini, Rini perlu memilih strategi dan alat yang tepat untuk meningkatkan kolaborasi dalam jejaring kerja. Dalam konteks ini, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Rini adalah, ini poin yang paling besar itu adalah C teman-teman, mengimplementasikan platform online yang memungkinkan anggota tim berbagi file, berkomunikasi secara real time, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek bersama. Ini kata kuncinya adalah strategi dan alat. Jadi itu yang dibutuhin ya ini gitu ya, alatnya yaitu platform online. Strateginya nanti kita berbagi file nih, berkomunikasi secara real time, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek bersama ya. Nih. Jadi yang paling besar nilainya itu C ya teman-teman. Ini untuk nilainya, C itu 5, D itu 4, A itu 3, B itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Kalau opsi D itu karena menggunakan alat manajemen proyek yang terintegrasi dengan fitur pemantauan kemajuan tugas, ini nggak ada nggak spesifik ya. Kan kalau ini spesifik nih. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini Anda adalah petugas dinas sosial nih yang bertanggung jawab untuk membawa seorang bayi dan ibunya yang ODGJ. Hal ini dilakukan agar setidaknya bayinya bisa diurus ya secara layak dan ibunya bisa dirawat di RSJ. Saat bertemu keluarganya, mereka enggan menyerahkan bayi tersebut karena bersikukuh ingin mengurusnya ya. Padahal keluarganya termasuk tidak mampu dan tidak layak mengurus bayi. Bagaimana sikap Anda? Apakah di sini paling besar adalah opsi C ya teman-teman, tetap membawa anak dan ibunya sebagai tanggung jawab dinas sosial. Kenapa enggak, misalnya nih, kenapa enggak A, menuruti permintaan keluarga untuk sementara waktu karena mereka lebih berhak mengurusnya, tapi kan mereka termasuk tidak mampu dan tidak layak mengurusnya ya, kata kuncinya ini. Jadi bertentangan ya. Opsi A, menanyakan kepada ibunya apa ia mau bersama anaknya atau tidak agar tidak tertekan gitu. Ini kan sudah jelas ya, ibunya bawa ODGJ dan perlu perawatan khusus ya di RSJ. Pasti, dan kita juga kan bermaksud sebagai dinas sosial itu bermaksud menolong seorang bayinya kita rawat dan ibunya kita rawat juga di RSJ. Jadi ini gak mungkin ditanyain ya teman-teman ke ibunya. Terus tegas mengatakan bahwa anak ke ibunya tidak boleh dipisahkan sekalipun ODGJ. Ini juga bertentangan dengan tugas kita ya, yang mau bertanggung jawab merawat bayinya dan merawat ibunya ya secara terpisah gitu. Memberi kesempatan bagi keluarga untuk mengurus bayi dan memberikan kebutuhan bulanan. Ini enggak ya teman-teman.
Kenapa tetap memberikan bantuan bagi bayi tersebut dan tetap dengan keluarganya, tapi kurang tepat karena keluarganya dapat dikatakan tidak layak ya. Ini ada kata tidak layak. Bukan hanya tidak mampu saja ya teman-teman, tapi tidak layak untuk mengurus bayi. Jadi bertentangan juga gitu. Jadi C itu 5, E itu 4, D itu 3, A itu 2, dan B itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 5. Oke, di sini Anda bekerja di bawah pimpinan jaksa senior Y yang sangat tegas dan disiplin. Suatu hari rekan Anda mengatakan bahwa jaksa Y itu menerima suap untuk kasus C sehingga hukuman terdakwa cukup ringan ya. Anda sempat goyah, tapi rekan Anda juga tidak bisa membuktikan memberikan bukti atau kejelasan nih. Bagaimana sikap Anda? Ini yang paling besar nilainya itu C teman-teman, tidak termakan isu skandal demi nama baik atasan dan pekerjaan. Toh lagian juga kan itu hanya isu ya, teman Anda juga tidak bisa memberikan bukti atau kejelasan gitu. Terus juga ya kalau misalnya kita termakan isu tuh nanti malah kita sendiri yang nggak konsen untuk menyelesaikan tugas-tugas ya teman-teman. Jadi opsi C itu yang poinnya paling banyak ya, yaitu 5. Ini nilainya C itu 5, E itu 4, A itu 3, D itu 2, dan B itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 6. Oke, di sini Anda dan beberapa rekan lain sedang membagikan brosur di acara Car Free Day ya. Ada seorang wanita yang mengaku sebagai misionaris dan memberikan kue berbentuk burung merpati nih. Ia mempersuasi Anda dan rekan untuk bergabung. Di sisi lain Anda dan rekan memiliki keyakinan yang kuat nih. Apa yang akan Anda lakukan? Ini jawaban yang poinnya paling banyak, yaitu D ya teman-teman. Menolak karena saya dan rekan meyakini agama kami dan tetap menghargai perbedaan. Ini cara nolaknya lebih halus ya teman-teman dibandingkan opsi B ya. Karena kita jelas nih memberitahu bahwa kita memang menolak nih. Saya dan rekan meyakini agama kami dan tetap menghargai perbedaan gitu ya, karena Bhinneka Tunggal Ika kan. Oke, di sini D itu 5, B itu 4, C itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Oke, di sini Anda hendak pergi besok pagi untuk reuni villa bersama teman-teman kuliah dan menginap selama 2 hari nih. Saat mengasihi barang, Anda mendapat surel untuk wawancara kerja psikotes besok siang sampai dengan lusa nih. Anda sudah berjanji pada yang lain akan ikut menginap. Tapi tawaran pekerjaan ini termasuk yang paling Anda inginkan. Apa yang akan Anda pilih? Itu yang paling besar nilainya adalah B ya teman-teman. Memprioritaskan untuk wawancara kerja dan mengurungkan niat reuni sambil mengabari. Di sini kita bisa dilihat nih, antara reuni dan wawancara kerja itu lebih penting wawancara kerja ya teman-teman. Karena kan kita sudah daftar, terus ya kalau misalnya kita mau masuk ke pekerjaan itu ya harus profesional gitu. Pas diundang ya kita datang ya
untuk melakukan proses rekrutmen kerjanya. Di sini juga kan kita walaupun sudah berjanji, kita kan masih masih mengabari teman-teman kita bahwa bahwa saya tuh nggak jadi ikut ya, jadi sah-sah saja. Oke, ini untuk nilainya B itu 5, A itu 4, E itu 3, C itu 2, dan D itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini Anda menerima telepon dari nomor yang tadi kenal. Saat panggilan terhubung, penelpon yang seorang pria mengaku teman kecil Anda. Saat ditanya siapa namanya, ia justru meminta Anda menebaknya. Dan ia selalu mengatakan tahu nama Anda tapi tidak pernah menyebutkan saat ditanya. Apakah yang Anda lakukan? Ini yang paling besar nilainya itu 5 ya teman. Yang B ya teman-teman. Langsung mematikan, memblokir nomornya ya. Soalnya ini takutnya kan penipuan dan kita bisa aja gitu dihipnotis lewat telepon ya. Terus juga ini kan jatuhnya kalau misalnya teman berat iseng banget ya, kan Anda juga kan sudah menggali nih informasi dengan menanyakan siapa yang ada di telepon nih, tapi dari dianya itu kan nggak dijawab ya siapa namanya. Terus kita juga nanya siapa nama kita juga dia tidak menyebutkan ya. Jadi ya lebih baik langsung mematikan dan memblokir nomornya ya. Oke, di sini B itu 5, D itu 4, E itu 3, C itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 9. Di sini maraknya kampanye hitam tersubung soal pemilu membuat pro kontra di lingkungan kantor nih. Bahkan ada beberapa pegawai yang juga merangkap menjadi buzzer ya di media sosial. Suasana kantor menjadi panas karena saling singgung soal pilihannya ya. Bagaimana sikap Anda sebagai atasan? Ini opsi yang paling besar nilainya itu B ya teman-teman. Mempersuasi pada sikap netral dan memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang membuat keributan soal politik di kantor. Karena ya bisa dari pernyataan ini nih udah parah banget ya, karena saling singgung soal pilihannya ya. Kan urusan kantor ya urusan kantor ya. Kan kalau pemilu juga kan asasnya kan luber jurdil ya teman-teman. Kan ada opsi ada bagian rahasianya gitu ya. Kalau kita berbeda-beda ya oke gitu, tapi tetap ya menjaga keutuhan antar sesama teman ya, walaupun beda sudut pandang ya. Kan ini juga kan kantor ya urusan kantor ya, bukan urusan politik. Oke, di sini B itu 5, C itu 4, D itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 10. Di sini Duta Mojo adalah seorang pelayan publik nih. Suatu hari datang seorang ibu marah-marah ya karena pelayan yang tidak sesuai gitu, pelayanannya tidak sesuai, sampai akhirnya ibu tersebut menyakiti kepercayaan Duta Mojo yang mana adalah rekan Anda. Sikap Anda adalah ini yang paling tepat dan paling nilainya besar itu adalah C teman-teman, menenangi ibu tersebut. Kenapa enggak B?
karena belum tentu nih ke pelayanan lain itu bagiannya sama dengan yang Duta Mojo itu ya. Dan di sini juga kan Duta Mojo ini tidak bilang kalau nggak sanggup lagi layanin ibu tersebut. Jadi biarkan saja ibu tersebut dilayani oleh Duta Mojo itu ya, untuk jadi pembelajaran dan pengalaman dari beliau ya. Oke, di sini C itu 5, B itu 4, D itu 3, E itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 11. Diterapkan beberapa cara efektif untuk melihara hubungan kerja dengan relasi dan pelanggan ya. Cara efektif yang dapat dilakukan adalah, ini opsi jawaban yang paling besar poinnya itu adalah E ya teman-teman, sering berdiskusi apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja. Jadi ya kritik dan sarannya ya, kan karena yang berdampak terhadap pelayanan kita, servis kita kan yaitu pelanggan itu sendiri ya teman-teman. Dan di sini ya kita mau menerapin hal itu ya, yaitu E ya teman-teman. Di sini E itu 5, D itu 4, B itu 3, C itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 12. Oke, di sini ketika ada kebijakan di kantor untuk bekerja di rumah, maka tentulah harus memanfaatkan aplikasi agar bisa melakukan rapat, melaporkan kegiatan secara online ya. Sayangnya belum semua pegawai tanggap terhadap teknologi menyikapi hal tersebut, maka selaku pegawai yang diberi tanggung jawab terhadap realisasi kebijakan ini, maka Anda akan, ini jawabannya paling besar nilainya adalah B ya teman-teman, mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi ya. Mau yang udah paham, mau yang setengah paham, atau yang belum sama sekali, yaudah kita bareng-bareng ngadain sosialisasi untuk semuanya dan pelatihan untuk penggunaan aplikasi demi kelancaran program WFH ini ya. Oke, B itu 5, D itu 4, E itu 3, A itu 2, dan C itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini saat Anda dalam perjalanan nih menuju kantor dan sudah hampir terlambat ya, tiba-tiba teman Anda menelpon untuk menjemputnya di terminal karena dompetnya baru saja kecopetan. Terminal tersebut berada di arah jalan yang berbeda dan mengharuskan Anda putar balik. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah segera menjemput dengan memacu kendaraan Anda sekencang mungkin. Ini kurang solutif ya teman-teman, karena kan Anda juga udah hampir terlambat. Kalau takutnya juga kalau memacu kendaraan sekencang mungkin tuh terjadi kecelakaan gitu ya. Pasti ada solusi yang lebih solutif gitu. Lalu di sini meminta menunggu sebentar setelah Anda melakukan presensi. Berarti kita nanti presensi dulu, terus jemput dia lalu ke kantor lagi ya. Berarti ini takutnya malah nggak profesional ya kalau misalnya kita udah masuk, udah absen ya stay di kantor ngerjain tugas ya teman-teman.
meminta untuk menghubungi teman lain yang baru saja berangkat, ini malah jadi susah ya. Masa kita hubungin teman kita satu persatu gitu ya, yang mau nolong dan searah jalannya gitu ya. Menolak dengan halus karena akan menyebabkan Anda terlambat masuk kantor, memintanya naik ojek online, dan Anda mentransfer sejumlah uang ke aplikasi. Ini solusi yang paling solutif ya, ya teman-teman. Anda juga pastikan udah nyampe kantor, terus juga nggak terlambat ya. Lalu teman rekan Anda juga bisa melanjutkan perjalanan dengan meminjamkan uang terlebih dahulu ya ke teman Anda. Jadi E itu 5, A itu 4, C itu 3, D itu 2, dan B itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 14. Di sini Bom-Bom adalah salah satu pemimpin ormas keagamaan di kampus, tetapi pemikirannya cenderung radikal sehingga membuat organisasinya dicap ekstrim ya. Sebelum organisasi tersebut sangat terkenal dengan kesantunan dan cinta damai, sehingga sebagian anggota memikirkan cara untuk menyelamatkan organisasi ini. Sebagai anggota, apa yang akan Anda lakukan? Ini opsi yang paling besar nilainya itu B ya teman-teman. Menyusun strategi untuk membuat berbagai kegiatan organisasi yang mempertahankan nilai cinta damai. Karena kan sudah jelaskan bahwa prinsipnya ini ya, prinsip awal dari organisasinya itu bukan radikal tapi kesantunan dan cinta damai. Jadi cocok untuk membalikan nama baik dari organisasi yang kita masuk ya. Jadi B itu 5, A itu 4, C itu 3, D itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 15. Oke, di sini beberapa hari belakangan Udi sering lembur hingga larut malam untuk menyusun bahan ajar perkuliahan. Ketika Udi harus menyampaikan materi kuliah, ternyata file yang ia kerjakan disimpan di flash disk dan tertinggal di rumah. Padahal materi ini sangat penting dalam perkuliahan. Bila Anda adalah Udi, maka tindakan Anda menyesali hal tersebut dan marah pada diri sendiri atas kelalaian saya yang menghambat pekerjaan. Ini menurut saya enggak ya teman-teman, karena kan emang ya kita harus menyesali gitu ya, tapi ya tindakan kita selanjutnya apa gitu. Apakah cuma marah doang nih kepada diri saya sendiri, terus kita jadi nggak menyampaikan materi gitu? Ini bukan ya. Terus opsi B itu saya sangat menyadari kelalaian saya, oke, dan secepatnya mencari solusi cara lain untuk menyampaikan materi perkuliahan tersebut. Ini keep dulu ya. Saya menyadari akan kelalaian saya tersebut dan menunda penyampaian materi perkuliahan tersebut. Lalu ini isinya apa gitu ya? Kalau misalnya kita tunda, terus kuliahnya jadi bagaimana gitu? Sementara kan tugas kita emang udah diplot pada hari itu, jam itu, bahwa kita yang menyampaikan materi ya. Jadi ini salah. Saya meminta maaf kepada mahasiswa atas kelalaian saya sehingga kegiatan perkuliahan tidak maksimal. Lalu solusinya apa ya? Ini nggak ada solusi buat teman-teman kita. Saya sangat menyesali hal tersebut. Kedepannya akan lebih fokus sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Ini juga enggak ya teman-teman, karena nggak ada solusi. Ya kuliahnya terus diisi dengan apa gitu. Maka dari itu jawaban yang paling bagus itu B ya teman-teman, karena kita secepatnya kan mencari solusi agar kuliah itu terisi ya.
Jadi B itu 5, E itu 4, D itu 3, C itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Ditunggu saja ya teman-teman part selanjutnya. Oke, terima kasih.